Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Kali ini saya akan mendiskusikan membahas tentang cara kerja IC shift register yang banyak digunakan di dalam rangkaian elektronika untuk pengendalian data, pengontrol data pada suatu rangkaian microcontroller, atau banyak juga digunakan sebagai controller untuk lampu ya, hiasan-hiasan lampu berjalan, running LED. Itu biasanya juga banyak menggunakan IC shift register. Di antara sejumlah shift register banyak sebetulnya jenis shift register, tapi ada dua IC yang menarik di sini. Yang pertama adalah 74194 yang memiliki 4 buah keluaran. Ini adalah IC Universal Shift Register, di mana 74194 ini memiliki 4 keluaran yang dapat diatur untuk menggeser datanya ke kiri maupun ke kanan. Kemudian IC yang kedua adalah 7495595 ya, yang biasa digunakan malah biasanya yang tipe high speed CMOS, yaitu 74HC595. Ini sangat populer sekali, terutama dalam pengendalian lampu berjalan ya, biasanya running LED. Bisa diserikan dua IC, dia memiliki 8 keluaran. Jadi satu IC 74595HC ini bisa menghasilkan 8 keluaran. Kalau digunakan dua bisa mengendalikan 16, ya bisa 32, 50. Jadi untuk lampu-lampu yang berjalan sangat banyak. Kalau kita lihat hiasan lampu-lampu di jalan di hotel-hotel itu lampu berjalannya cukup panjang ya. Nah biasanya dia menggunakan sejumlah IC 74595 yang tentu saja untuk pengendaliannya dia membutuhkan satu rangkaian microcontroller atau Arduino. Kita lihat dulu IC yang pertama, yaitu IC umum daripada shift register. Ya, kita sudah pernah membahas bahwa di dalam suatu rangkaian shift register itu dibangun oleh sejumlah rangkaian flip-flop. Kita sudah tahu jenis-jenis shift register. Lihat film saya tentang tayangan tentang shift register, bahwa shift register ada yang serial input, serial output, ya SISO, ada SIPO, serial input, parallel output, ada PIPO, parallel input, parallel output, ya, dan ada juga PISO, parallel input dan serial input. Cara kerja daripada shift register ini adalah contoh yang parallel input, serial output ya. Kita bisa memberikan data di bagian input data ini. Kemudian nanti setelah kita preset enable, ya di-enablekan ya, artinya supaya data ini bisa masuk. Maka ketika dia ada data masukan, maka keluarannya akan dikeluarkan data masukan ini secara serial satu persatu tergantung daripada kondisi masukan inputnya. Ya, ini dasar daripada shift register yang udah kita bahas. Kita mau masuk IC shift register yang pertama yang cukup populer. Ini adalah IC 74194 ya. Nah, 74194 ada yang tipenya biasa 74194, ada yang LS ya. LS ini ada yang H, ada yang HC gitu ya. Jadi kalau LS di tengah ini berarti dia low Schottky ya. Bedanya dengan IC biasa, low Scott ini daya sumber dayanya dia rendah, nyedot arusnya dia rendah ya. Schottky untuk bekerja bisa lebih cepat. Ada juga yang HC ya. Nah, kalau 74 ini kan tipe TTL ya, transistor transfer logic. Jadi dia catu dayanya maksimum hanya 5 volt. Kalau dia HC, dia high speed, dia CMOS ya. Dia bisa tahan tegangan sampai dengan 12 volt. Ya. Kalau pakai HC atau C saja ya. Kalau high itu berarti HC
IC yang nanti akan kita gunakan 595 itu biasanya dia tipenya pakai HC ya. Nah, HC19595 itu dia menggunakan high speed CMOS ya. Jadi dia tegangannya bisa sampai dengan 11 volt. 12 volt maksud saya. Nah, penggunaan daripada IC 74194 di sini sebagai 4 bit bidirectional universal shift register ya. Jadi bidirectional ini dia punya dua arah, bisa menggeser ke kiri atau menggeser ke kanan. Kalau kita lihat dari future-nya ya, deskripsi daripada IC 74194 ini, dia didesain untuk memiliki kemampuan ya, untuk para desainer untuk mengontrol pengendalian daya, menggeserkan data ya. Dia punya fiturnya adalah bisa parallel input, bisa juga dia digunakan sebagai parallel output ya. Dia punya fasilitas paralel, bisa juga dia masuk datanya berupa seri ya. Kemudian datanya seri itu dikeluarkannya bisa secara seri juga atau secara paralel, bisa ke arah ke kiri atau ke arah ke kanan. Jadi dia satu jenis shift register yang memiliki banyak fungsi, makanya di sini disebut sebagai dia universal ya. Dia punya kemampuan buat parallel load. Jadi dia mengeluarkan data, kalau kita lihat pinnya dia ada 16 pin. Dia ada data paralel input di sini A, B, C, D. Data ini bisa dikeluarkan secara paralel langsung ke 15, 14, 13, 12 ya data keluarannya. Jadi misalnya ini 1, 0, 0, 1, kita kasih clock ya. Kita kasih clock di sini kaki 11, maka data ini bisa dilempar ke output ya. Kita rubah lagi misalnya data keduanya 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kita kasih clock, dia para output dia akan keluar. Ya. Dia memiliki 4 buah mode dalam IC ini. Nanti kan kita coba jelaskan ya. Ada di sini ada di future ya. Di future dia 4 operating mode, jadi dia punya 4 mode. Ada punya parallel load, bisa geser kiri, bisa geser kanan, atau dia do nothing. Do nothing ini disebut juga dengan kondisi hold ya, dia menggenggam, dia mempertahankan data tersebut ya, tidak berubah-ubah ya. Nah, ini dia kemampuannya ya, dia ada termasuk di dalamnya ada data secara sinkronus paralel. Oke, kita akan lihat saja nanti bagaimana aplikasinya daripada IC ini. Kalau kita coba lihat isi dalam daripada IC ini, sebetulnya dia karena dia memiliki 4 buah keluaran, maka dia juga di dalamnya ada 4 buah set dan reset flip-flop yang dikendalikan oleh sejumlah rangkaian logika encoder ya di sini ya, dimasukkan data ya, kemudian data ini nanti bisa dikeluarkan secara paralel atau dikeluarkan secara serial, nanti bisa digeser ke kiri dan ke kanan ya. Ini dia isi dalamnya. Udah kita bahas di shift register. Jadi kalau kamu coba perhatikan rangkaian seperti ini bagaimana cara kerjanya, silakan lihat. Saya punya film ada yang tentang shift register. Jadi ada yang masuk serial, keluar paralel, masuk paralel, keluar paralel. Lebih detail lagi untuk IC 74194 kalau kita coba perhatikan. Tadi saya katakan dia punya 4 buah mode ya. Nah, ini kakinya untuk membuat 4 mode, mode menggenggam, mode hold ya. Kemudian mode mengeluarkan data secara paralel, mode shift kiri, mode shift kanan ditentukan oleh terminal kontrol S1 dan S0 yang berada pada pin 9 dan pin 10. Ini adalah untuk mengontrol mode kerja daripada IC 74194. Kemudian ada 2 data secara seri yang bisa dimasukkan secara paralel. Jadi datanya ini kaki 2, 3, 4, 5, 6, 7 semuanya adalah berisi data.
3, 4, 5, 6 ini adalah data paralel. Kalau kita menginginkan data ini keluar secara 4 sekaligus. Ya, data ini akan dikeluarkan melalui keluaran paralel dari kaki 15, 14, 13, 12. Ini adalah output data paralel. Kita masukkan, keluar dia data paralelnya. Nah, kemudian untuk data putar kiri, data geser ke kiri, dan data yang mau digeser ke kanan, itu bisa dikontrol melalui masukan data. Ya. Kalau kita mau geser kiri, modenya ditentukan oleh ini. Ya. Jadi dia kalau 00, dia modenya hold. Nanti akan kita lihat di aplikasinya ya. Jadi IC ini bisa menghold data, kemudian bisa mengambil data secara paralel, kemudian bisa menggeser data ke kiri, bisa menggeser data ke kanan, kemudian dia bisa menghold data, tergantung daripada pengendalian yang dilakukan oleh terminal 9 dan 10 berupa kontrol S0 dan S1. Ini yang paling penting ya, diperhatikan. Jadi mode kerja daripada IC 74194 ditentukan oleh kaki S1 dan S0. Ini kontrolnya. Dia bisa berfungsi sebagai hold. Hold ini adalah mempertahankan data. Dia kalau dikasih kaki 0-nya, S1-nya dikasih low, kemudian S0-nya dikasih high, dia akan berada pada satu mode yang namanya bergeser ke kiri. Data keluaran ini akan digeserkan ke kiri. Ya. Kemudian kalau dia S1-nya 0, S0-nya 0, S1-nya 1, maka IC ini 74194 akan berfungsi sebagai mode shift ke kanan. Jika dia diberikan 1-1 kemudian diberikan masukan clock, maka seluruh data yang ada pada masukan 3, 4, 5, 6 atau kaki A, B, C, D ini, data paralel inputnya akan disalurkan ke output secara langsung, manakala dia beroperasi sebagai paralel mode. Kemudian data, kalau mau dikirim data, setelah kita keluarkan datanya mau dikirim 1 misalnya, maka data serial ke kiri dan ke kanan ditentukan oleh masukan kedua. Masukan ke 7 ini adalah data yang mau digeser ke kanan. Ya. Nanti akan kita coba jelaskan lebih jelasnya, kita akan masuk ke proses simulasinya saja dengan menggunakan Proteus. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah IC 74194 saya katakan tadi. Dia memiliki masukan data. Ya, data ini yang bisa disalurkan ke outputnya. Ya, kalau kita mau datanya keluar secara paralel. Kemudian ini masukan blok ini yang paling penting, nyawanya atau pergerakan data, kontrol data yang akan dikeluarkan di output key 0, 1, 2, 3 ini ditentukan oleh masukan clock. Kemudian untuk mode kerja daripada IC ini sendiri ditentukan oleh kaki 9 dan kaki 10 tadi. Dia punya 4 mode tadi, paralel, nanti kan kita bahas satu persatu yang mana yang maksudnya paralel mode itu, ya. Kemudian ada kaki 1 low, tanda bulat ini berarti dia adalah active low, master reset, ini tidak ampun. Artinya kalau dia mendapatkan logika 0, apapun yang terjadi pada kondisi-kondisi input data maupun kontrol, dia akan tidak peduli lagi, akan membuat seluruh keluaran menjadi berlogika low atau berlogika rendah. Kita lihat contoh pengoperasian daripada IC ini, ya. Oke. Ya, ini udah saya pasangkan sedemikian rupa, ya, rangkaiannya supaya bisa melihat. Saya katakan tadi bahwa masukan keluaran kerja daripada 74194 dikendalikan oleh dua kaki, yaitu S0 dan S1. Kemudian untuk kerjanya dia ditentukan oleh masukan clock. Ya. Oke, sekarang saya berikan, saya coba jalankan ya. Jadi dalam kondisi normal ini misalnya dia kita kasih satu-satu untuk parallel load. Kita lihat dulu ya, kita coba jalankan. Oke. Pertama data saya kasih 1001, ini data 9 ya. Begitu dia dijalankan, keluarannya masih 0.
belum ada data yang bisa dilempar, ya. Nah, kalau mau mengeluarkan data 1001 keluar daripada rangkaian ini, maka kita harus buat dia pada posisi paralel load, yaitu dengan cara kasih satu-satu. Maka kalau dia dikasih satu-satu ini, kemudian masukkan clock, saya jalankan, maka data ini akan dilempar secara paralel. Perhatikan, kita kasih high, high, low. Nah, itu datanya sekarang jadi 1001 gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin lampu jalan misalnya? Ya, lampu jalan berarti kita misalnya datanya adalah kita kasih 0, 0001 ini, ya. Maka datang clock yang pertama kita akan jalankan high, low, maka datanya akan keluar. Kemudian bergeser lampu jalannya, kemudian ini 1, ini 0, kita kasih clock lagi, maka dia akan jalan ke kiri, ya. Datanya dikeluarkan, ini pada posisi parallel load namanya. Nah, kemudian dia juga bisa berada pada posisi hold. Kalau hold dikasih low, walaupun dikasih, ini data bisa berubah ya. Saya jalankan ya. Berikutnya adalah low, high, low. Berarti di sini low, di sini low, high, low. Kita coba jalankan dengan clock ini, maka dia akan terjadi parallel load. Ini dikeluarin lagi. Ya. Berikutnya jalan ke sini, berarti kita bisa kasih 1000, kita kasih clock, dia jalan ke tepi. Selanjutnya mau gimana? Ya, mau dibikin mati semua, kita kasih low lagi, kasih clock pertama, dia akan low. Berikutnya mau kasih jalan ke kiri terus, kita kasih dia 1, jalan dia. Ya. Mau bikin formasi, misalnya lampu jalannya high semua, berarti data berikutnya kita kasih adalah 1. Lihat jalan. Ya. Kemudian kita berikutnya adalah 111, kita kasih clock. Ya, seperti efek lampu berjalan dari kanan ke kiri gitu. Ya. Kalau mau bikin nyala semua, kita kasih high semua, kita kasih clock, dia berikutnya di jalan semua. Gitu. Ini adalah posisi parallel load. Tapi ketika saya kasih dia pada posisi 00, jadi kalau S1 dan diberikan 00, tadi kalau dikasih 11 dia pada posisi parallel load, tapi kalau dikasih input kedua ini adalah kondisi low, maka dia akan bekerja pada posisi hold atau menggenggam. Artinya, dikasih sinyal clock pun dia tidak akan melakukan satu perubahan apa-apa terhadap data paralel yang diberikan. Gitu. Ya. Jadi misalnya mau kasih datanya nyalain bikin 0110 misalnya, lampu ini mati nyala mati terus nggak berubah-ubah lagi, berarti dia kasih 0110, kemudian ininya kita kasih dulu dia parallel load, kasih 11, dikasih clock, dia akan pindah jadi ke sini, mati 0110 nya, kita lihat ya 0110, kemudian kita kasih dia posisi hold, maka kondisi ini akan terus dipertahankan. Itu kira-kira kerja daripada IC 7419194 sebagai parallel load. Nah, dia juga bisa digunakan sebagai penggeser ke kiri maupun ke kanan. Ya. Caranya bagaimana? Nah, misalnya data yang pertama, saya kasih dulu 00001 ya. Kita kasih dia oke. Kalau dia kerja sebagai geser kanan dan geser kiri, ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, misalnya maksudnya gini. Saya kasih ke operasi geser kanan ya. Geser kanan. Berarti di sini 0, di sini 1. Ya, saya kasih clock coba. Oke, sorry. Kalau ini dikasih 01, berarti dia berada pada posisi geser kanan atau shift left, ya. Maka yang akan dikeluarkan data berikutnya itu adalah data yang ada di sini. Ya, data yang ada di sini. Berarti ini kan sekarang kondisinya sedang 0110. Maka kalau saya kasih di sini pada posisi 01, berarti dia pada mode geser kanan, data yang akan dikirim adalah 1, maka berikutnya begitu
masukkan clock diberikan, maka data 1 ini akan nongol dari kanan. Dari sini nongol 1. Ya. Kemudian dikasih clock lagi, dia akan geser ke kanan. Oh, ke kanan, sorry ya. Left. Left itu ini apa nih? 01 geser kanan, berarti ke sana. Kalau ke sana berarti dia yang dicatat adalah data dari geser kanan gitu. Ya. Kalau dia 10 di sini berarti dia geser kiri, maka data yang berlaku adalah yang dari kiri juga gitu. Ya. Jadi misalnya ini kan 0110. Saya kasih dia data kirinya 1, maka ini lagi geser kiri ya. Geser kiri, 10 geser kiri. Maka di sini datanya akan nongol 1, lihat. Saya clock ya. Jadi 011, lihat. Geser. Oh, dia kok gesernya ke sana ya? Geser kanan. Padahal ini sedang posisi geser 1 ya, 1. Geser kiri. Geser kiri. Kiri kanan. Geser kiri. Shift left kanan. Ini kok 1 ya? Left. Left kiri. Coba saya kolok lagi. Dia 1 lagi. 0 ya. 0 ya. Jadi ini yang data adalah yang di kiri. Kiri left, kanan right, sorry. Agak bingung nih. 1 kiri 0. Kiri 1 yang artinya berarti kan geser kiri. Kiri ke sana berarti ya. Coba saya kasih datanya kiri berarti left kanan ya. Ininya saya kasih 1. Ya, berarti 1 yang ini. Coba kita lihat datanya nongol 1. Nah, tuh ya, nongol dari kanan ya, gesernya ke kiri ya. 1, maka berikutnya ini adalah 0011 nih. Karena datanya saya kirim 1 ya. Kita lihat. Tuh. Ya, gesernya ke kiri. Kalau mau geser kiri terus, saya kasih 011, ini tetap saya pertahankan data kiri ini. Ini data 0 nggak berlaku, ya, nggak berlaku dia. Yang berlaku di kiri ini. Kita geser pasti dia akan high lagi di sini, lihat. Jadi low, high, high, high. Kita lihat. High, nah gitu kan. Ya. Kalau ini kemudian saya kasih low, maka low yang akan digeser. Maka di sini akan nyala, 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 mati di sini. Ya, kita lihat. Nah, itu dia. Kita kasih low lagi, dia akan geser ke kiri, geser lagi sampai dia mati terus. Kalau udah mati, mati terus. Kalau mau high lagi, dia akan saya kasih 1 di sini, maka dia akan geserkan 1-nya nongol di sana. Jadi ini adalah geser ke kiri. Ya, sedang 1 dan 0. Nah, sekarang kalau di sini robah dari 0 ke 1, maka dia akan beroperasi sebagai geser kanan. Nah, kalau geser kanan, ini data nggak ngaruh. Yang dihitung adalah data yang low. Berarti kalau ini low, kemudian ini nanti saya kasih clock, maka di sini akan nongol 0. Jadi dia 0, 1, 1, 1. Kita lihat. Nah, gitu ya. Kalau data berikutnya apa? Data berikutnya, misalnya saya mau matikan, mau bikin ini geser ke sini, berarti dia 0, 0, 0, 1. Berarti pertahankan dia di 0, maka clock berikutnya dia akan menjadi low, low, high, high. Lihat. Nah, gitu ya. Geser kanan. Berikutnya lagi, datanya masih no atau high. Kita kasih high, maka berikutnya adalah high, low, low, high. Lihat. Nah, gitu kan. Berikutnya akan saya tetapkan di sini geser kiri, maka ini akan digeserkan, ini menjadi mati, ini mati, mati, nyala, nyala. Karena datanya 1 ya, kita lihat. Nah, gitu kan. Ya, kemudian kalau ini saya nolkan, maka berikutnya adalah 0, nyala, nyala, mati. Kita lihat. Gitu. Itu cara kerja IC 74111, dan ini tidak pengaruh lagi ya. Karena ini dalam kondisi kerja geser kiri dan geser kanan, maka paralel ini nggak ngaruh. Gitu. Jelas ya? Tadi udah kita jelaskan. Kalau lagi kerja di paralel, ini 11 atau 00, ini nggak pengaruh, nggak jalan, ya. Tapi kalau dia dikasih 01, ini yang jalan, ya. Kasih 10, ini yang jalan. Save left, save right, hold, dan posisi
parallel load. Itu adalah kerja daripada IC 74194 sebagai shift register. Nah, ini ada dua contoh skema ya untuk geser kiri dan geser kanannya. Misalnya datanya di sini adalah high, low, low, high. Maka begitu dikelokan, data ini akan keluar like, low, 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 low semuanya. Begitu datang clock, satu ini akan digeser. Ini adalah mode kalau kita mau lihat modenya mode apa. Kalau di sini S1-nya yang high, S0-nya yang high, S1-nya yang low, berarti dia pada posisi shift left. Ya. Nah, ini dibalik. Shift right, ininya yang ke PCC, ini yang ke ground. Ya. Nah, berarti dia shift right atau shift right. Nah, datanya dia 0, 1, 0, 0, 0. Jadi bikin lampu jalan ke atas atau jalan ke bawah. Yang tergantung daripada rangkaiannya ini. Itu adalah cara kerja IC shift register universal dengan 4 mode yang disebut dengan 74194. Kita lanjut dengan jenis IC shift register yang kedua, yaitu IC 74595. Ini dahsyat lagi, ini karena dia memiliki 8 buah keluaran dengan, nah ini 8 keluarannya itu dari kaki 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluaran ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini output semua ya. Ditambah output kontrol, output carry-nya ya, nanti di clock yang ke-6 dia akan keluar nongol di kaki 9. 9 ini adalah key H. Ini 7 H key H. Key H ini ya kebalikannya data, atau nanti di clock yang ke-6 sinyal ini dikeluarkan. Ini adalah untuk menggandakan kalau kita pengen double. Jadi satu IC ini bisa kita pasangi lampu atau data nanti untuk 8 data yang kita bisa atur geser ke kiri dan ke kanannya. Kalau dia pengen 16, maka ini adalah menjadi masukan data ke IC yang berikutnya, gitu, yang double ya. Jadi di sini kan ada masukan data di kaki 14. Data serial ini adalah masukan data yang mau digeserkan ke keluaran output ini, ya. Kemudian kalau kita pengen gandakan, berarti berikutnya ini adalah masukan datanya diperoleh dari key H dari shift register yang sebelumnya. Ada 3 kaki terminal yang harus diperhatikan di sini dalam menggunakan IC 74595, yaitu yang pertama adalah data serial input, serial data input. Ini data mana yang mau kita keluarkan ke 8 saluran ini. Jadi dia masukannya seri, keluarannya adalah paralel. Shift register ini termasuk shift register SIPO, serial input dan paralel output. Untuk mengontrol kerjanya daripada IC ini ditentukan dari 3 kaki yang penting. Yang pertama adalah serial data input, yang kedua shift clock. Shift clock ini adalah waktu untuk menggesernya. Jadi setelah data masuk mau dikeluarin, nah di clock sama dia baru jalan. Reset adalah tentu saja untuk menolkan seluruh keluaran. Latch ini juga penting ya, latch. Jadi 3 kaki itu adalah serial input, shift clock, dan latch. Latch ini adalah untuk mengunci data yang keluar. Ya, setelah data keluar, dimasukin lagi dia udah nggak mau, dia pertahan pada kondisi data setelah dia di latch. Output enable tentu saja untuk kemampuan dia keluarin. Kalau dia ini active low, tanda bulat di sini berarti kaki reset maupun output enable dia aktif low, tanda bulat ini. Ya, jadi kalau dikasih low dia akan reset. Kalau di sini dikasih low, outputnya enable. Jadi dikeluarkan gitu. Nah, kalau dia dikasih high, dia nggak dikeluarin. Maka dalam operasi kerja normal, master reset biasanya dia dikasih high, kaki 10, kaki 13 harus dikasih low supaya outputnya enable. Gitu. Kemudian kaki 16 dan kaki 8 adalah kaki PCC-nya. Nanti akan kita lihat lebih detail cara kerjanya. Yang jelas ini adalah isi dalam daripada IC shift register 74595.
Dia double flip-flop, jadi karena dia punya 8 keluaran, berarti dia punya 8 buah flip-flop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 8 lagi serial output untuk enable-nya, mengontrol mau dikeluarkan atau tidaknya. Jadi paling tidak di dalam ini ada 16 buah flip-flop, set dan reset, ya, yang dikendalikan oleh terminal ini yang saya katakan penting tadi. Ada SRC untuk clock, untuk datanya, kemudian buat latch-nya, ya, dan output enable. Nih output enable, ya, ini kalau dikasih low nggak ada pun dia tahan semua output, dimatikan, kecuali yang satu dia nggak enable. 9 ini nggak ngaruh, dia akan keluar terus, karena yang di enable adalah dari data key A, key B, key C, key D, 8 data, ya, dari output yang 0 ke output yang 7. Kalau kita lihat timing diagramnya, yang menentukan pekerjaan untuk proses penggeseran data itu adalah masukan daripada serial clock, ya. Nah, serial ini adalah untuk mematikan data, ya, supaya dia tidak bisa lewat. Jadi datanya bisa lewat atau tidaknya ditentukan oleh data serial. Data ini kemudian akan digeserkan, ya, kalau dia masukkan ini data berikutnya 1 atau 0. Nanti cara kerjanya kita akan coba bisa lihat simulasi. Tadi ada yang penting, ada 3 terminal tadi yang penting di sini, yaitu data, shift, dan latch, ya. Data masukan, kemudian clock buat menggesernya, kemudian untuk melatch, mengunci data, menetapkannya. Jadi serial itu adalah data input, ya, data yang mau dikirim ke keluaran itu data apa, gitu, ya. Data yang pertama akan ada di posisi A, di keluaran key 0 maksudnya. Begitu masuk, dan nanti data kedua, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Kemudian untuk melemparkan data, menyalurkan data, itu ditentukan oleh serial clock. Kalau share ini data input data mana yang mau kita keluarkan. Clock itu adalah proses pengeluaran, jadi begitu dikasih clock dia keluar, kasih clock dia keluar. Nah, kemudian RLCK atau disebut register clock atau latch pin ini justru menggenggam atau holding, ya. Kita akan coba lihat proses simulasinya supaya ini lebih jelas, karena kalau cuma teori aja nggak begitu jelas, ya. Oke, ini dia. Jadi ini adalah IC 74 HC595, ya. HC ini adalah high speed CMOS. Jadi dia tahan tegangannya bisa tinggi dan kecepatannya tinggi walaupun dia jenis TTL. Ini ada 8 keluaran, Q0, Q1, Q2, Q3, ada 8 keluaran, 15, 1, 2 ini, dan ada Q7 untuk menyalurkan data ke IC berikutnya. 2 masukan ini penting. Yang pertama adalah memory reset, ya, reset tadi yang kalau dia dikasih low berarti dia reset. Maka ini kondisinya apa, reset adalah mau nggak peduli dalam kondisi apapun, 3 terminal kontrol ini outputnya akan dibikin low, ya. Kapan proses reset terjadi? Kalau kaki MR ini, kaki 10 dikasih logika low. Sebaliknya kaki 13 adalah output enable, ini adalah supaya outputnya keluar, ya, nggak ditahan. Beda, ya. Master reset membuat keluaran menjadi 0. Kalau OE, ini OE berarti adalah singkatan dari output enable, dikasih garis atas berarti dia aktif low. Kalau nggak boleh dikasih low, kalau dia mau di enable, di outputnya diaktifkan, ya. Jadi dalam kondisi normal, Q10 selalu dalam kondisi high, kaki 13 selalu dihubungkan ke ground. 3 masukan kontrol yang saya katakan tadi cukup penting dalam menggunakan 595, yaitu SHCP di sini berupa shift clock. Jadi ini pulsa clocknya, ya, untuk mengontrol, menyalurkan data keluarnya. Serial, data yang mau disalurin, seri. Ini keluarannya paralel, ini data serinya. Kemudian STP ini adalah buat mengunci datanya. Ya, kita langsung praktek saja. Ini kita coba lakukan proses simulasi. Kurang besar, ya. Oke. Kelihatan semua, ya. Oke. Cuman ini barangkali nggak kelihatan yang Q9. Saya coba. Ini dia. Jadi Q9 ini adalah buat masukkan ke IC
7495 yang berikutnya kalau kita mau pakai double. Satu IC ini punya 8 keluaran. Ya, ini saya keluarin, nanti dia bisa nyala atau mati gitu ya. Nah, ini pengendalinya ini tadi. Waktu lagi dia kerja, master reset harus dikasih tinggi, waktu ini dia dikasih low. Nah, dia dikontrol oleh 3 masukan. Ya, IC ini tuh dikontrol oleh 3 masukan. Kita coba jalankan. Ya, datanya pertama dia low semua. Kita coba jalankan. Outputnya dia akan keluar. Pertama dinyalakan dia akan low. Ini posisi master resetnya harus high. Ya, kalau master resetnya di posisi low, maka dia akan tidak diaktifkan, tidak bisa jalan. Ya, ini harus posisi high. Oke, maksudnya gimana? Kita coba lihat. Saya kasih data pertama, saya kasih data 1. Ya. Ini kan 8 keluarannya, data 1. Ini kalau latch-nya saya aktifkan, ya, saya kasih clock dulu ya, ini data masuk ya, saya kasih clock, high, low. Nah, ini udah masuk data 1. Tapi dia belum dilempar, belum dikunci ke sana. Kalau ini saya masukin ke sini baru dia high, low, berarti dia masuk data 1. Ya. Kemudian data kedua saya kasih dia low. Saya kasih low, saya kasih clock, high, low, belum keluar dia. Ya. Kapan dia keluar? Kalau latch-nya ini saya aktifkan. Lihat, high, low. Nah, datanya dia 1 sini, yang kedua dia low. Data ketiga mau dikasih apa? Kita mau bikin selang-seling ya. Berarti data ketiga kita kasih datanya high. High-nya kasih clock dulu sekali. Tong. Nah, udah masuk. Berarti data ketiga udah nunggu di sini. Ya, ini udah geser. Tapi dia belum dikeluarin. Dia akan dikeluarin kalau dia dikasih latch-nya ini. Lihat, dia langsung keluar. High, low. 1 ya. Ya. Jadi berikutnya apa? Datanya mau 1 lagi atau 0. Kalau kita mau selang-seling maka datanya kita kasih low dulu. Kita kasih clock, kemudian kita kasih keluarkan dengan latch. Latch ini berarti dia akan keluarkan. Jadi dia nanti satunya pindah sini, nolnya geser, jadi dia nanti 0, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Kita lihat, ini kan 0 ya. Kita lihat, kan keluar dia. Tuh dia. Berikutnya lagi, low. Berikut lagi kita high. Kalau kita mau bikin selang-seling. Ya, kasih clock dia belum keluar. Kasih latch baru dia akan keluar. Gitu cara kerjanya. Ya. Gimana kalau kita mau bikin outputnya high semua? Ya, kita reset dulu. Aktif, kita reset, kita begitu masuk clock lihat. Latch ya, ini latch. Begitu latch dia akan 0 semua. Ya, kalau di reset, di latch-nya diaktifkan dia akan 0 semua. Ini adalah untuk memaksa dia menjadi 0. Kalau kemudian ini dikasih 1, ini dalam kondisi low, masa reset, maka ketika dikasih clock pun, berapapun dia kasih clock, latch mau dikasih berapapun, outputnya dia tidak akan berjalan. Ya, karena dia di reset posisinya. Maka cara kerja ini, dia harus dikasih high, baru dia akan aktif. Ya, coba bikin 4 nyala di sini, 4 nyala di sini. Atau di sini mati 4 nyala ya, 4 mati 4 nyala. Jadi caranya saya mesti masukkan 4 data high ya, ini di high dulu 4 kali ya, 1 2 3 4 high udah masuk. Kemudian saya kasih 4 data low, saya clock 1 2 3 4. Berarti sudah 4 high 4 low, tapi outputnya masih low semua. Nah, kalau kita kasih di latch ini maka dia akan salurkan, lihat. Nah, 4 nyala 4 mati ya. Sekarang coba bikin lampunya
selang-seling. Satu nyala, satu mati, satu nyala, satu mati, satu nyala, satu mati. Berarti berikutnya, saya pasang dulu satu, saya kasih clock, satu. Yang kedua, 0, saya kasih clock. Yang ketiga, satu lagi, saya kasih clock. Yang keempat, dia 0, saya kasih clock. Yang berikutnya, kasih satu, kasih clock. Kelima ya. Kemudian kasih 0, ke-6. Kemudian ini adalah ke-7, ini adalah ke-8. Berarti dia akan selang-seling. Coba kita jalankan. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Itu adalah cara kerja daripada IC 74595. Dalam beberapa aplikasi, kita bisa dari cara kerja ini, dalam beberapa aplikasi, kadang-kadang kita bisa les dan clocknya ini dilakukan secara bersamaan. Jadi ini kaki ini digabungkan. Ya. Kalau kaki ini digabungkan berarti data yang masuk, datang clock langsung disalurkan. Nggak ada proses kunci-kuncian, nggak pakai kuncinya, nggak diaktifin. Ya. Jadi kalau kayak begini, kita lihat, kita coba jalankan. Masuk data 1, begitu clock, 1 akan keluar di ujung, lihat. Nah, gitu ya, 1 akan keluar. Berikutnya, masuk data 1 lagi. 1 sini, kasih clock, dia akan keluar, 1 double. Nah, berikutnya 2 data low. Ini low, saya clock berikutnya, dia akan satu-satu ini geser ke bawah, jadi dia low, high, high. Kita lihat. Oh, sorry. Berikutnya baru ya, dia udah low ya. Tuh. Berikutnya low lagi, kita kasih low lagi. Berikutnya low lagi. Berikutnya high. Lengkap 1 ya. Nah, tuh. Ya. Nah, itu adalah cara kerja. Nah, kalau dia high terus, dia akan high terus. High terus. Kalau saya kasih low, dia akan low terus. Lihat, low-nya yang jalan. Ya, terus. Kalau udah 8, saya kasih 1 di sini datanya, kasih clock lagi, dia akan jalan yang data 111. Ya, itu adalah cara kerja IC 74595. Kita akan coba lihat gimana kalau IC ini kita gandakan dengan double. Ya, ini adalah contoh rangkaian cara membuat IC 595 double. Kalau mau 3 sama kayak begini ya. Jadi rangkaiannya master reset dan output enable, master reset semuanya kita kasih high, gabungkan ya. Output enable juga semuanya dikasih low. Nah, output yang Q7 ini saya katakan tadi dimasukkan ke masukkan data ke shift register yang berikutnya. Ya. Nah, kemudian supaya datanya berputar, maka Q7 datanya ini saya masukkan ke dalam NOT gate supaya dia memberikan data yang pertama sebelum ini adalah high. Nanti dia akan berubah setelah data ini semuanya high, maka di sini low, low itu yang akan digeserkan. Berarti ini data lampu jalan yang high semua, kemudian low semua, high semua berjalan. Termasuk tergantung daripada masukan clock. Kemudian latch dan clocknya saya gabung menjadi satu di kedua IC ini. Jadi misalnya ini datanya yang masuk udah 1 ya, maka data pertama ini akan kita bikin semuanya nyala. Setelah semuanya nyala, mati semuanya, bergantian, bergeser. Kita lihat maksudnya gimana, lihat. Kasih clock pertama, keluar 1 ya. Berikutnya dia akan dibikin satunya jalan, lihat. Jalan semua. Kenapa nih satu-satu terus? Karena datanya dikasih 1 dari NOT gate. NOT gate ini datanya akan berubah keluarannya menjadi 0 kalau keluaran Q7 ini dia menjadi high. Kapan dia high? Kalau ini akan bergeser. Ya lihat. Ini sudah nyala semua. Begitu masuk data berikutnya, ini akan dibikin 1 datanya karena diperoleh dari 9, lihat. Nah, pindah ke bawah kan. Terus jalan ke bawah. Ya. Sampai nanti kondisi di mana Q7 ini high. Nah, kalau Q7 high,
keluaran Q7 keluaran not gate ini jadi low karena dia di invert ya. Maka keluar masukkan data berikutnya adalah data low yang akan digeserkan. Makanya dia jadi begini. Nah, tuh. Habis ini nol semua sampai nanti dia Q7-nya dia akan low. Nah, low di sini high, maka data berikutnya setelah dia mati ini kembali akan dinyalakan secara berjalan gitu. Ya, nah keren nih. Ini keren untuk bikin hiasan lampu running LED ya. Nah, kalau ini dikendalikan oleh Arduino atau microcontroller, kita bisa bikin variasi yang lebih banyak lagi, mau variasi geser kiri, geser kanan, lampu kedap-kedip, misalnya pindah ini nyala semua, mati semua, jadi bikin flashing dan lain-lain. Cukup menarik pembahasan tentang IC 595 ini. Ada beberapa contoh aplikasi, ini menggunakan 595 yang dikontrol melalui, ini kita bisa praktek ya. Ini tadi yang simulasi tadi, ini bisa kita praktekkan dengan memasang IC ini di breadboard. Kemudian 595 dengan 2 buah, dia bisa dimanfaatkan sebagai decoder buat 7 segment. Jadi cukup menggunakan 2 buah saja IC 74959 karena dia punya 48 keluaran ya. Jadi kalau kita biasanya menggunakan decoder 74247, kalau kita pengen bikin 4 display, maka dia membutuhkan 4 buah IC decoder. Tapi karena 595 itu punya 8 keluaran, maka dia bisa 8 keluaran, maka dia bisa mengendalikan secara serial 2 digit. Jadi kalau pengen bikin 4 digit, kita hanya cukup menggunakan, tidak usah pakai 4 buah decoder, tapi cukup dengan menggunakan 2 buah shift register yang dibuat seperti ini gitu. Nah, kalau 2 digit ini untuk apa? Ya bisa scoring board. Misalnya yang 2 ini untuk Persija, yang 2 ini buat Persebaya misalnya. Ya. Atau bisa ya scoring board futsal atau jam ya. Ini tapi bisa hanya menunjukkan 8 digit aja, berarti dia bisa jam dan menit saja, detiknya nggak usah di ini kan. Nanti kontrolnya ini bisa kita gunakan microcontroller atau Arduino. Ini contoh sistem lampu berjalan yang menggunakan Arduino. Jadi data Arduino cukup mengendalikan 3 terminal tadi, yaitu datanya berapa, kemudian shift-nya, kapan waktu bergesernya, kecepatannya, kemudian yang mau dikunci datanya berapa. Jadi cukup dengan 3 kontrol, masukkan PCC, nah keluarnya itu sudah bisa mengendalikan 8 LED. Kayak ini kita bisa kontrol gerakan kiri kanan, mau selang-seling, mau flashing, itu tergantung program yang kita bisa masukkan ke dalam shift register. Ini lampu yang jalan yang tadi ya. Tadi kalau tadi dalam proses simulasi saya menggunakan tangan, menggunakan clock begini cukup capek ya. Nah, nantinya ini bisa digunakan IC 55 sebagai generator clocknya ya. Nah, bagaimana cara IC 555 bisa saksikan di film saya tentang IC khusus 55 ini. Kita sudah bahas khusus bagaimana 55 sebagai stable, bagaimana sebagai monostable, bagaimana dia sebagai PWM. Jadi ini rangkaian lampu berjalan yang bisa dikendalikan melalui clock seperti ini. Ya. Ini untuk mengemudikan LED matrix ya. Jadi LED matrix yang 8 kali 8 kita bisa karena tadi saya katakan 595 punya 8 keluaran, maka 595 bisa mengemudikan tampilan LED matrix ya. 8 kali 8, 64 ya. Titik-titik ini bisa bikin karakter A, B, C, D ya, huruf berjalan. Mau berapa? Ya pokoknya 17595 bisa mengendalikan satu buah matrix LED ini. Ya. Ini juga tampilan lampu berjalan. Ya, ini 74145 ini sebagai kontrol decodernya. Jadi misalnya mau tulis Merry Christmas jalan gitu, Selamat Natal, bla 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 bla.
I love you, I love you, jalan misalnya, tededededet gitu. I love you Sari, I love you Siti, ya sini bisa dibikin. Asal jumlahnya kita bisa atur ya, karena satu ini bisa 8, mau berapa huruf yang mau digeserkan. Nah 194 itu bisa digunakan sebagai control cipher karena dia punya 4 keluaran ya. Kalau tadi ini adalah aplikasi daripada 595, 194 salah satunya bisa digunakan sebagai pengendalian dari stepper motor. Masukkan clocknya itu diambil dari 55 ya. Kemudian ini untuk memutar, mau kontrol untuk arah putarnya ya. Jadi ini butuh data ya. Kalau low 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 high, low low high low, low high low low, maka mutarnya ke kiri. Nah, proses itu bisa dibalik dengan mengatur dari 7474 ini, dia flip flop nih ya. Akan kalau ke sini dia akan putar kiri, ke sana putar kanan gitu ya. Jadi arah putarnya daripada 74. Ini sebetulnya ngontrol apa? Ini ngontrol 9 sama 10 tadi ya. Mengontrol mode kerja dari 194 sebagai putar kiri atau putar kanan. Shift left atau shift right. Kecepatan putar motornya bisa ditentukan oleh kecepatan clock. Kecepatan clocknya diperoleh dari IC 55. Ya. Nah, ini dia rangkaian speed control. Itu barangkali cara kerja dua buah shift register yang cukup menarik dan banyak sekali digunakan dalam elektronika, yaitu 74194 sebagai universal shift register, kemudian 595 tadi sudah kita bahas sebagai 8 bit shift register dengan kemampuan input serial dan paralel output. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih. Sebagai penutup saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.